SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي وأخواتي أعزكم الله. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati wa akhwati azakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah surat yang agung dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Falaq. Ikhwati azakumullah, surat Al-Falaq ini biasa disebut dengan satu sebutan yang mencakup dua surat, yaitu disebut dengan Mu'awwidhatain. Ya, Mu'awwidhatain artinya adalah dua surat. Yang pertama adalah surat yang hendak kita bahas ini, yaitu surat Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat, dan yang kedua yaitu surat An-Nas yang terdiri dari 6 ayat, yang merupakan surat yang terakhir di dalam Al-Quran, surat yang ke-114. Nah, pembahasan kita dalam surat Al-Falaq. Ikhwati azakumullah, di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, yang meninggal pada tahun 774 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya dalam mentafsirkan surat Al-Falaq ini sebagai muqaddimah tentang keutamaan Mu'awwidhatain. Keutamaan Mu'awwidhatain, minimal ada 5 riwayat dalam masalah ini, ya. Ada riwayat yang pertama tentang keutamaan Mu'awwidhatain ini disebutkan oleh beliau, wa qad rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan jadi hadis sahih fi sahihihi, dalam sahihnya, an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailata lam yura mithluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin, tidakkah kamu melihat beberapa ayat, unzilat, yang mana beberapa ayat itu diturunkan, hadhil laila, pada malam hari ini, lam yura misluhunna qattu, yang tidak pernah terlihat sepertinya. Jadi keagungan dari dua surat ini tidak pernah terlihat sebelumnya, ya. Yaitu apa? Surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini menunjukkan keutamaan dua surat yang agung ini, Mu'awwidhatain. Di antaranya adalah surat Al-Falaq yang hendak kita bahas. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua,
Rawa Imam Ahmad an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, Imam Ahmad meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baina ana aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi naqbin min tilkan niqabi id qala li, ya. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kami dalam suatu perjalanan, bahwasanya aku mengendalikan ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu jalan, di jalan-jalan Madinah, Naqbun itu adalah tariq bainal jabalain, jalan di antara dua bukit, di mana saat itu Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu yang mengendarai ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggiring maksudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menaiki, Rasulullah SAW yang menaikinya di suatu jalan di Madinah. Iqala li, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Uqbatu ala tarkabu, wahai Uqbah, tidakkah kamu menaiki unta ini, kendaraan ini? Qala fa asfaqtu an takuna maksiyatan. Bahkan Rasulullah SAW berkali-kali dalam riwayat lain, berkali-kali Rasulullah SAW menawarkan kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu untuk menaiki ontanya. Jadi gantian gitu, Rasulullah SAW yang menarik, menggiring, kemudian Uqbah bin Amir yang menaikinya. Tapi beliau sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Masa pantas sih aku yang berjalan kaki, menaiki, kemudian Rasulullah SAW yang menggiring atau berjalan menggiringnya? Gak pantas. Nah, karena beliau adalah mempunyai kedudukan yang khusus. Beliau sangat-sangat mengagungkan Rasulullah SAW. Karena paksaan Nabi SAW yang berkali-kali tersebut, fa asfaqtu an takuna maksiyatan. Aku takut, kalau hal itu adalah suatu maksiat. Aku tidak tunduk dan patuh pada Rasulullah SAW. Qala, kemudian beliau berkata, fa nazala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW yang turun. Wa raqibtu haniyatan. Kemudian aku menunggangi untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejenak. Haniyatan bunayhatan. Waktu yang sebentar. Thumma raqiba, thumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu menaikinya, menaikinya kembali. Thumma qala. Kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, ya Uqbatu, wahai Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini. Apakah kamu mau aku akan ajarkan kepada kamu dua surat min khairi suratain, yang merupakan surat yang paling bagus, faqara biha an-nasu, qara bihima an-nasu, yang mana manusia itu membaca dua surat tersebut. Qultu bala ya Rasulullah, aku mengatakan, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, baik Rasulullah, mau ajarkan kepada aku. Fa'aqra'ani, kemudian Rasulullah membacakan kepada aku. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, dibacakan Rasulullah dua surat tersebut. Tsumma uqimatis salatu, kemudian dikumandangkan salat. Disebutkan oleh surah Al-Hadis bahwasanya saat itu adalah salat subuh. Salat subuh dalam suatu perjalanan. Nah, biasanya Rasulullah kalau dalam membaca surat subuh itu, kira-kira surat-surat yang dibaca panjang-panjang atau pendek? Panjang-panjang, demikian Namun coba perhatikan dalam riwayat ini, uqimatis salat, thumma uqimatis salat. Kemudian salat itu dikumandangkan, itu subuh. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a bihima. Lalu Rasulullah SAW maju sebagai apa? Imam, sebagai imam, faqara'a bihima. Lalu Rasulullah SAW membaca dua surat tersebut, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin
qul a'udzu birabbin nas, ya. Ini menunjukkan apa? Kemuliaan, ya, keagungan dua surat ini. Faqara bihima, lalu Rasulullah SAW membaca dua surat tersebut. Thumma marra bi faqala, kemudian Rasulullah SAW melewati aku, ya, melewati aku, kata Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa ra'aita ya Uqayb, ya, bukan Uqbah, ya Uqayb, tasghir dari Uqbah. Bagaimana engkau lihat wahai Uqayb, maksudnya adalah wahai Uqbah bin Amir, yakni tasghir di sini Uqayb ini adalah bukan ditahkir, bukan untuk menghinakan, lakin ditahbib, untuk bentuk mencintai, ya. Seperti Bunayyun, ya, Bunay, ya, ibni Bunay, itu adalah tahbib, yakni tasghir, bentuk mengecilkan, tapi adalah litahbib. Oleh karena itu Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim, ya. Jadi bunay di sini adalah bukan litahkir, lakin litahbib, untuk untuk mencintai, ya. Baik. Kaifa ra'aita ya Uqayb, wahai Uqbah, bagaimana engkau, ya, melihatnya, ya. Rasulullah SAW membaca dua surat tersebut, ya. Aqra'u bihima atau iqra' bihima kullama nimta wa kullama kumta. Bacalah, ya, dua surat tersebut, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kullama nimta, setiap kamu mau tidur. Setiap mau tidur hendaknya dibaca. Ini salah satu keutamaan surat ini, dibaca, saudara-saudara, ya. Mau tidur, ya, tidur dalam keadaan berwudu, baca. Di antaranya adalah yang disyariatkan adalah membaca dua surat ini, ya. Dan itu qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Ikhlas dan ayat kursi, kemudian dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, amanar rasul sampai akhir, ya. Dan doa sebelum tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amutu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra' bihima kullama nimta, ya, bacalah dua surat tersebut, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, setiap kali kamu mau tidur. Wa kullama qumta, dan setiap kali kamu bangkit dari tidur, baca, ya. Jangan langsung bangkit kemudian, ya, menuju ke misalkan mandi atau yang lainnya, duduk dulu baca surat ini, ya. Karena langsung bangkit itu juga berbahaya juga, namanya baru tidur, bangun tidur, itu belum sukmanya belum apa? Belum sempurna, ya. Dan sirkulasi darah masih belum sempurna, ya. Bisa geblak gitu, ya. Bisa geblak, ya. Artinya duduk dulu baca sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dua surat ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Rawahu An-Nasa'i wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud. Ikhwati azakumullah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, riwayat yang ketiga disebutkan di sini, Rawan Nasa'i, ini semuanya berkenaan dengan keutamaan dua surat ini. Di antaranya adalah surat Al-Falaq. Rawan Nasa'i an Uqbah bin Amir qala, Imam Nasa'i juga meriwayatkan dari Uqbah bin Amir juga, beliau berkata, kuntu amshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Uqbah, qul, wahai Uqbah, katakanlah. Qultu madza aqul, aku mengatakan apa yang harus aku katakan, ya. Fasakata anni thumma qala, kemudian Nabi SAW berdiam dari aku, kemudian beliau berkata, qultu madza aqulu ya Rasulullah, ya. Nabi SAW mengatakan, katakanlah, aku mengatakan apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah. Qala qul a'udzu birabbil falaq, ya, katakanlah, yaitu bacalah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Faqara'tuha hatta ataitu ala akhiriha, kemudian aku baca surat Al-Falaq tersebut sampai akhir, ya. Tsumma qala, lalu Rasulullah mengatakan lagi padaku, qul, ya, katakanlah wahai Uqbah. Faqultu madza aqulu ya Rasulullah, ya. Dan apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah? Qala qul a'udzu birabbin nas, ya, bacalah, yaitu qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Faqara'tuha thumma ataitu ala akhiriha, aku baca surat An-Nas tersebut sampai
sampai akhir, ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inda dzalika, ketika itu, ma sa'ala sa'ilun bimithliha, ya, wala sta'adha musta'idun bimithliha. Tidak ada orang yang meminta seperti orang yang meminta dengan menyebut dua surat tersebut, ya. Dan tidak ada orang yang meminta perlindungan seperti orang yang meminta perlindungan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut dua surat tersebut. Ini menunjukkan apa? Keutamaan dua surat ini yang disebut dengan Muawwidzatain. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Riwayat yang ketiga atau yang keempat, rawan Nasa'i an Ibni Abis Al-Juhani. Imam Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abis Al-Juhani, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, ya Ibn Abis, ala adulluka au ala ukhbiruka bi afdali ma yata'awwadu bihi al-muta'awwidhuna. Wahai Ibn Abis, maukah kamu aku akan tunjuk kepada kamu, aku tunjukkan kepada kamu, atau aku akan berikan kabar kepada kamu, ya, bi afdali ma yata'awwadu bihil muta'awwidzuna, dengan sesuatu yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama, ya, seseorang yang berlindung, ya. Dibaca apa yang harus dibaca seorang yang meminta perlindungan kepada Allah SWT tersebut, ya. Bacaan yang paling afdal, yang paling utama. Qala bala ya Rasulullah. Ma wahai Rasulullah, apa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hatani suratani, yaitu dua surat tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ikhwati azakumullah. Adapun yang terakhir, riwayat yang terakhir yang kelima disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimanallahu wa iyyahu, wa rawal Imam Malikin, warawa al-Imam Malikun, Imam Malik dalam kitabnya yang terkenal yaitu apa? Al-Muwatta, ya. Beliau meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil muawwidataini. Bahwasanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Ummul Mukminin, ya, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, apabila beliau ini merasa sakit badannya, ya, mengeluh atau sakit badannya, yaqra'u ala nafsi bil muawwidzatain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan, ya, untuk dirinya sendiri dengan dua surat ini, muawwidzatain, ya, yanfuthu wa yanfuthu, dan Nabi SAW menghembuskannya. Dibaca dua surat tersebut dan menghembuskannya. Yani nanfuth, mengeluarkan apa itu namanya, ludah tapi tidak keluar ludahnya, ya, tapi keluar apa, seperti hembusan saja. Kemudian beliau menggosokkannya ke seluruh badannya. Falamma ishtadda waj'uhu kuntu aqra alaihi bil muawwidati. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala, tatkala Rasulullah sallam sakitnya itu sangat parah, ya, maka akulah yang membacakannya. Akulah yang membacakan muawwid tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amsahu bi yadihi alaihi, dan aku mengusap tangannya, ya, mengusap dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan tangannya Aisyah, tapi dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusapkan pada badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya, kenapa demikian? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, raja'a barakatiha, dengan harapan, ya, keberkahan dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keberkahan.
dan seluruh badannya adalah penuh dengan keberkahan. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan muawwidzat, di antaranya 2 surat ini ditambah dengan Al-Ikhlas, termasuk muawwidzat itu, ya. Kemudian digosokkan ke badannya dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Roja barakatiha, dengan mengharap keberkahan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya yaitu Al-Muwatta. Wa rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Hadis sahih atau tidak? Hadis sahih. Imam Bukhari yang meriwayatkan juga selain Imam Malik dan yang lainnya tadi itu. Ikhwati azakumullah. Itu diantara keutamaan 2 surat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimanallahu wa iyyahu. Baik, sekarang kita memasuki pada surat yang hendak kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad. A'udzu ay astajiru. Ya, astajiru wa a'tasimu wa aludhu wa altaji'u, ya, semuanya adalah bermakna wahid, yaitu aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung birabbil falaqi, birabbil falaqi, dengan berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Al-falaq yani as-subuh. Al-falaq yani as-subhu, sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibn Katsir rahimanallahu wa iyyahu, ya, disebutkan di sini rawa Ibnu Abi Hatim an Jabir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Jabir, qala al-falaqu as-subhu. Arti dari al-falaq adalah as-subhu, yaitu waktu subuh. Ya. Berarti qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Wa qala al-Ufi an Ibn Abbas, demikian pula al-Ufi mengatakan dari Ibn Abbas, al-falaqu as-subhu. Al-falaq artinya as-subhu, subuh, waktu subuh, waktu fajar, waktu subuh, ya. Wa ruwiya an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abdullah ibn Muhammad ibn Akil wal Hasan wa Qatadah wa Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wa Ibn Zaid wa Malik an Zaid ibn Aslam mithlu hadha. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Mujahid. Siapa Mujahid itu? Muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, salah satu tabi'in, ya. Salah satu tabi'in, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau, ya, mengkaji Al-Qur'an itu dan dibaca setiap ayat ditanyakan kepada gurunya Abdullah bin Abbas, ya. Di setiap ayat ditanyakan kepada gurunya, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, oleh karena itu kalau datang tafsir dari Mujahid, sudah ikat benar-benar, ya. Jadi ini diriwayatkan juga oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdullah ibn Muhammad ibn Akil dan Hasan, yang Al-Hasan Al-Basri maksudnya, wa Qatadah, seorang tabi'in juga, mufassirul muhaddits, ya, wa Muhammad ibn Ka'b al-Quradi, Ibn Zaid, Malik dari Malik dan dari Zaid ibn Aslam mithlu hadha. Seperti itu semuanya, bahwasanya al-falaq adalah as-subhu. Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq ini as-subhu. Baik. Min syarri ma khalaqa. Min syarri ma khalaqa, yaitu dari kejahatan semua makhluknya. Ma khalaqa, yang diciptakan. Siapa yang menciptanya? Allah. Ya. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan penciptanya tunggal, esa, Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah adalah makhluk. Ya. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan
makhluknya. Dari kejahatan makhluk, dari jin, dari manusia, ya, dari binatang, ya. Semuanya itu termasuk ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Ya. Termasuk juga dari diri kita sendiri. Dari kita sendiri. Kita berlindung dari kejahatan diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu dalam khutbah itu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kita sendiri. Ya, dari kejahatan diri kita sendiri. Ya. Min syarri ma khalaqa, dari kejahatan ya makhluknya. Semua makhluknya ya yang mengganggu kita. Yang mengganggu kita. Ya jin, ya manusia. Kita berlindung dari kejahatan-kejahatan itu. Binatang yang buas, yang berbahaya seperti ular dan semisalnya, kita berlindung dari hal itu semuanya. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Adapun qauluhu wa min syarri ma khalaq, ya min syarri ma khalaq ay min syarri jami'il makhluqati, disebutkan oleh al-Imam Ibnu Katsir, ay min syarri jami'il makhluqati, yaitu dari kejahatan seluruh makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaan Allah yang membahayakan, ya. Wa qala Thabit al-Bannai wal Hasan al-Basri, dikatakan juga oleh Thabit al-Bannani dan Al-Hasan al-Basri seorang tabi'in, jahannam wa iblis wa dzurriyyatihima mimma khalaqa. Ya, kita juga berlindung dari jahannam, iblis, ya, dan keturunan-keturunannya yang diciptakan. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Kita berlindung dari jahannam. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita tatkala salat apa? Ya, untuk berlindung sebelum salam. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari jahannam, neraka, ya. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, dan dari kejahatan ya ghasiqin, yaitu malam, ya, idza waqaba, apabila sudah datang gelap gulita, ya. Kalau Mujahid mengatakan ghasiqin al-lailu idza waqaba ghurubus syamsi. Mujahid mengatakan ghasiqul lail, ya, tibanya malam itu adalah gelapnya malam itu adalah idza waqaba ghurubus syamsi, apabila matahari sudah tenggelam. Ya, matahari tenggelam menjadi gelap gulita. Karena ini adalah merupakan surya kehidupan. Sinar, ya, kehidupan. Tatkala matahari tenggelam menjadi dunia menjadi gelap gulita. Ya. Hakahul Bukhari anhu, dikatakan oleh Imam Bukhari dari Mujahid. Wa kadza rawahu Ibnu Abi Najih anhu, wa kadza qala Ibnu Abbas wa Muhammad bin Ka'b al-Quradi wa Dhahhak wa Khasib wal Hasan wa Qatadah innahu al-lail idza aqbala bi dhalamihi. Demikian pula dikatakan oleh, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Najih, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'b al-Quradi, Dhahhak, ya, Dhahhak juga tabi'in, ya, Khasib, Al-Hasan Basri wa Qatadah, innahu al-lail idza aqbala bi dhalamihi, yaitu yang dimaksud adalah malam. Berlindung dari malam apabila sudah tiba gelap gulita, ya. Karena memang di malam hari itu adalah, ya, biasanya kejahatan-kejahatan di malam hari, pencurian, ya, walaupun juga ada juga yang mencuri di siang bolong, ya, tapi biasanya adalah, ya, malam itu terjadi semacam itu, ya. Dunia apa gemerlap itu apa namanya, dumai apa namanya, dugem, ya, itu di malam hari, ya kan, minum-minum perempuan biasanya malam hari. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari
fitnah-fitnah semacam itu. Ya. Beruntunglah antum yang duduk-duduk di masjid ini tidak mengalami seperti yang dialami oleh mereka, naudzubillah. Ya. Ya. Suatu ketika saya melihat malam-malam dari kajian sekolahnya, ya Allah, di suatu tempat laki perempuan campur baur, ya. Ada mungkin tidak tahu berapa puluhan orang, bisa jadi 100 lebih orang, laki perempuan muda-mudi campur. Ya. Bukan mahramnya ya akhi, bukan mahramnya. Bukankah itu menuju kepada pintu-pintu perzinahan? Ya. Naudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah semacam itu. Taib ikhwati azzakumullah. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba asy-syamsu idza gharabat, kata Imam Ibnu Katsir, ya, yaitu dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita, yaitu asy-syamsu idza gharabat. Kalau terbenamnya matahari menjadi gelap gulita. Ya. Wa qala Abu Al-Mahzam an Abi Hurairah, wa min syarri ghasiqin idza waqaba ay al-kaukab. Al-kaukab yakni bintang. Ya. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Ya. Kemudian wa min syarri naffatsati fil 'uqadi. Ya, wa min syarri an-naffatsati fil 'uqadi, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir perempuan yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ya. Kita berlindung pada Allah SWT dari kejahatan tukang-tukang sihir perempuan. Termasuk juga tukang-tukang sihir adalah lelaki masuk dalam hal ini. Disebutkan naffatsat, yaitu perempuan sawahir. Ya, naffatsat ini sawahir, perempuan-perempuan tukang sihir. Disebutkan naffatsat khususnya yaitu karena memang sihir perempuan ini adalah lebih kuat efeknya, lebih kuat dampaknya. Ya. Pokoknya semakin dia itu semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin ingkar dan semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mempraktikkan sihir itu, maka sihir itu sendiri akan berpengaruh lebih dahsyat dan lebih efektif. Ya. Oleh karena itu jangan heran perempuan-perempuan tukang sihir itu adalah yang lebih hebat-hebat. Ya, karena kekufurannya lebih parah lagi. Bahkan sebagian ada yang ya dikatakan bahwasanya tukang-tukang sihir perempuan itu adalah menulis Al-Quran dari darah haidnya. Bayangkan, dari darah haidnya. Ya, ada lagi orang yang melakukan mushaf Al-Quran ini ditaruh, naudzubillah akramakumullah, ditaruh di WC, ditanam di WC, naudzubillah. Kufur di atas kekufuran sudah. Ya, kufur di atas kekufuran. Ya. Jadi kita berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan tukang-tukang sihir itu, ya, ketika dia ya menghembuskan dalam buhul-buhul, fil 'uqad, buhul-buhul. Jadi nafasat itu menghembuskan tapi tidak mengeluarkan apa? Ludah. Menghembuskan. Jadi kalau ada orang yang membaca jampi-jampi yang dibacakan dihembuskan pada pada buhul-buhul, tali-tali yang diikat itu, itulah adalah sihir, dan sihir itu haram hukumnya. Sihir adalah haram hukumnya, ya. Sihir adalah haram hukumnya dan kafir. Ya. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 itu. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Walakinna asyayatina kafaru. Ya. Coba antum lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 tentang sihir tersebut, bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Kenapa? Yu'allimuna an-nasa sihra. Karena ya setan-setan itu mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihir itu adalah kufur. Oleh karena itu dalam ayat ini, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula
innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah ujian buat kalian. Fala takfur. Jangan kufur. Artinya jangan mempelajari sihir, karena sihir itu adalah kekufuran. Ya, sihir itu adalah kekufuran. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kamu kufur. Lihat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, ya. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tukang sihir itu sudah dipenggal. Ya, karena yang merusak tatanan masyarakat. Ya. Merusak apa? Tatanan masyarakat. Yufarriqu baina zaujain, yaitu yang bisa mencerai-beraikan, ya, hubungan suami istri, ya. Bisa mencerai-beraikan hubungan suami istri. Bahaya ini. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia memenggal orang yang mempraktekkan sihir. Tukang sihir dipenggal oleh beliau, ya. Baik. Jadi hadnya adalah dengan dipenggal lehernya, dipisah antara kepala dengan badannya tukang sihir tersebut. Siapa melakukan? Penegak hukum, ya, bukan kita. Baik, kalau kita kacau nanti, ya. Baik. Ikhwati azzakumullah, barakallahu fikum. Jadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi, dan jadi kejahatan perempuan-perempuan atau wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan, ya, sihirnya tersebut pada buhul-buhul. Ya. Jadi kalau ada perempuan atau lelaki yang membaca jampi-jampi kemudian ditiupkan pada buhul-buhul, itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Ya. Baik. Jadi sihir halal atau haram? Haram, ya, tidak boleh, ya. Haram karena sihir itu adalah kekufuran. Nah, baik. Kemudian ayat yang terakhir di sini sebutkan wa qawlu wa min syarri naffatsati fil 'uqadi, qala Mujahid mengatakan, wa Ikrimah wal Hasan, yakni Ikrimah dan Hasan al-Basri, wa Qatadah Wadhahak, yakni as-sawahir. Nafasat ini as-sawahir, perempuan-perempuan atau wanita-wanita tukang sihir. Ya, qala Mujahid, idza raqina wa nafathna fil 'uqadi. Mujahid mengatakan, yaitu apabila perempuan-perempuan tukang sihir tersebut itu yaitu membaca jampi-jampi, membaca apa? Jampi-jampi, ruqyah, ya, membaca jampi-jampi, ya, mantra-mantra. Nafathna fil 'uqadi, perempuan-perempuan tersebut menghembuskan pada buhul-buhul, itu adalah sihir, ya, itu adalah sihir. Baik. Dan Nabi SAW juga pernah, ya kan, pernah disihir oleh siapa? Oleh Labid ibn A'sam al-Yahudi, ya, oleh Labid ibn A'sam al-Yahudi disebutkan, ya, dalam Sahih Bukhari. Ya, disebutkan rawal Bukhari fi kitab at-tib fi sahihihi an Aisyah qalat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Tib dalam sahihnya bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, bahwasanya Nabi SAW pernah disihir. Nabi SAW pernah disihir. Menunjukkan apa? Bahwasanya manusia sebagai manusia biasa. Rasulullah sebagai manusia biasa pernah disihir. Ya, pernah disihir. Suhira, dia bukan kebal, ya. Rasulullah SAW tidak mengenal ilmu kebal, ya. Tidak kebal disihir, tidak. Rasulullah SAW pernah disihir. Sama-sama Labid bin A'sam al-Yahudi, ya. Karena Rasulullah SAW suhira hatta kana yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihinna, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah disihir, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW kana yara annahu yara nisa, ya, bahwasanya beliau itu mengumpuli istri-istrinya, wala ya'tihinna, padahal Rasulullah SAW tidak mengumpulinya, ya, hakikatnya tidak mengumpulinya, tapi seakan-akan beliau ini mengumpuli istri-istri, padahal tidak, hakikatnya tidak, wala ya'tihinna, ya, padahal Nabi SAW tidak mengumpuli istri-istrinya. Qala Sufyan mengatakan, ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah wa mengatakan,
wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihri idza kana hakadha. Ini menunjukkan sihir yang tingkat atas ini. Ya, Sufyan bin Uyainah muhaddits mengatakan bahwasanya ini adalah tingkatan sihir yang level tinggi. Ya. Hadza ashaddu ma yakunu minas sihr idza kana hakadha. Kalau semacam itu adalah merupakan sihir tingkat level tinggi. Ya. Nabi SAW tidak mengumpuli istrinya, tapi seakan-akan mengumpuli istrinya. Ya. Jadi Rasulullah SAW juga pernah disihir. Ya. Ikhwati azakumullah. Tentang sihir tersebut disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, wa fi hadits akhar anna Jibril jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya bahwasanya Jibril alaihissalam ya datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, "Ishtaqaita ya Muhammad? Apakah kamu merasa sakit wahai Muhammad?" "Na'am." Faqala na'am. Iya. Kemudian Jibril alaihissalam meruqyahnya, ya, membacakan ruqyah kepada Rasulullah SAW. Faqala, kemudian Jibril membaca dengan ini, Bismillahi arqika min kulli da'in yu'dhika wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin Allahu yashfika. Ya, itu bacaan Jibril kepada Rasulullah SAW dibacakan ruqyah oleh Jibril alaihissalam. Artinya Bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Arqika. Ya. Arqika, demikian ya, difathahkan hamzahnya. Arqika, aku membacakan ruqyah kepada engkau wahai Muhammad min kulli da'in, dari seluruh penyakit, yu'dzika, yang mana penyakit itu mengganggumu, wa min syarri kulli hasidin wa 'ainin, dan dari kejahatan setiap orang yang dengki dan mata jahat. Ainin itu mata jahat, hasad maksudnya, dengki, iri. Allahu yashfika, semoga Allah Ta'ala menyembuhkanmu. Jadi Nabi SAW pernah disihir, kemudian juga pernah diruqyah oleh siapa? Jibril alaihissalam. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim, hadithun sahihun. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari kejahatan ya orang yang dengki, idza hasada, apabila dia dengki. Ya. Dengki itu apa? Dengki itu atau hasad itu disebutkan oleh ahlul ilmi bahwasannya al-hasad itu adalah tamanni zawalun ni'mati allati an'ama Allahu biha 'alal mahsudi. Ya, saya ulang lagi, al-hasad itu adalah tamanni zawalan ni'mati allati an'ama Allahu biha 'alal mahsudi. Ya. Artinya yaitu menginginkan atau berharap hilangnya suatu nikmat yang mana nikmat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang didengkihi. Ya. Saya ulangi, hasad itu adalah berharap hilangnya suatu nikmat yang nikmat itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang didengkihi. Ada orang kaya, ya, dia hasad, ya, semoga kekayaannya hilang dan aku saja yang menjadi kaya. Itu hasad itu hasad. Ada orang alim, semoga ya orang itu cepat mati, misalkan, ya. Dan akulah yang paling alim, misalkan. Wah, itu adalah hasad. Ya, itu adalah hasad. Haram atau tidak? Haram hukumnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh, haram hukumnya. Ya, iri. Ya. Termasuk hasad adalah ada orang misalkan, ya, ada orang beli sepeda motor misalkan,
Ya. Dia dari mana uang? Dari mana uang itu? Nah, itu sudah hasad itu. Itu sudah iri itu. Ya. Walaupun dia tidak mengharapkan hilangnya nikmat tersebut, tapi itu adalah benih-benih iri. Ya. Apa? Benih-benih iri, hasud itu. Ya, itu adalah dengki, itu adalah iri. Ya. Ikhwati azakumullah. Jadi hasad itu adalah perbuatan yang tercelah. Ada yang hasad terpuji, ada pada ada. Namanya ghibtah. Namanya ghibtah. Ini yang terpuji. Hasad yang terpuji adalah namanya ghibtah. Bukan hasad itu sebenarnya. Namanya ghibtah. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain. Tidak ada hasad, ya, ini maksudnya adalah ghibtah di sini. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Kecuali pada dua hal. Apa itu dua hal? Yang pertama kata Nabi sallam, rajulun atahu Allahu malan. Ada orang yang diberikan kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, rezekinya melucur, ya, nyumber seperti air Zam-Zam. Luar biasa. Tidak sat-sat melilit rezekinya, ya. Ada seorang yang diberikan kekayaan yang melimpah, ya. Fasallatahu ala halakati fil haqqi. Kemudian dia itu menyalurkan rezekinya tadi itu, harta bendanya yang melimpah ruah itu, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam jalan kebaikan, ya, membangun masjid, ya, membangun madrasah, menyantuni yatim piatu, pada janda, orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya dikeluarkan harta benda tadi di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang semacam itu, kemudian kita kepingin semacam itu bukan iri namanya, bukan hasad, tapi namanya ghibtah. Itu boleh. Boleh. Ya, ini yang semacam itu. Ya. Aku punya rezeki semacam itu, tak bangun masjid aku, misalkan. Ya. Itu adalah bukan hasad. Ya, ini adalah hasad yang diperbolehkan, dianjurkan. Namanya ghibtah. Apa ya? Ghibtah, ghain, ba, ta, tak marbutah. Ta bukan tak, ta. Ghibtah, ghibtatun. Ya. Ini yang diperbolehkan, ya. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Ya. Ada seorang yang diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bermanfaat untuk orang lain, ya. Fa hiya yaqdi biha, dan dia menghukumi dengan ilmu yang dia miliki itu, ya. Ilmu yang dia miliki, ilmu yang bermanfaat tadi itu, dia menghukumnya, dia menyebarkan ilmu tersebut, ya, menyebarkan ilmu. Wa yu'allimuha, dan dia mengajarkannya, ya. Dia menghukumi dengan ilmu dengan penuh dengan hikmah dan dengan penuh kebijaksanaan, ya, dan mengajarkan ilmu tersebut, menyebarkannya. Ya. Kalau ada orang semacam itu, ya, kemudian kita menginginkan semacam itu hasad yang diperbolehkan, namanya ghibtah. Itu diperbolehkan. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi yang dimaksud hasad di sini dalam hadis la hasad fi ithnatain, ini adalah ghibtah. Tidak ada hasad kecuali dalam dua hal tadi itu, ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati azakumullah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, yaitu pertama, ya, yaitu wujub ta'awudz billahi wal isti'adah. Wajibnya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan isti'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan yang mengganggu kita, kejahatan manusia, kejahatan makhluk yang lainnya, kejahatan jin, ya. Yang kedua,
yaitu tahrimun nafath fil 'uqad, yaitu haramnya menghembuskan dalam buhulan-buhulan, karena itu adalah sihir, dan sihir tadi sudah disebutkan tadi, ya. Haramnya menghembuskan dalam buhul-buhul tali-tali, karena itu adalah sihir, dan sihir sudah tahu antum hukumnya haram berdasarkan ayat berapa tadi? Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wattabi'u ma tatlu syayatun ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jangan kufur kamu, jangan belajar sihir. Sihir adalah kekufuran. Ustaz, sekedar tahu aja Ustaz, hatta sekedar tahu tidak boleh, haram hukumnya. Ya, sekedar tahu aja tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi mempergunakan sihir, ya, lebih haram lagi. Oleh karena itu, ya, hukuman bagi tukang sihir ini adalah dipenggal, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian yang ketiga, tahrimul hasad qad'iyan, haramnya hasad, haramnya kedengkian, dengki haram hukumnya, ya. Karena ini adalah merupakan penyakit yang berbahaya ini, hasad ini, ya. Kadang-kadang terjadi pada diri kita masing-masing, ya, terasa maupun tidak terasa hasad. Karena ini adalah faktor pertama kejadian pembunuhan adalah di dunia ini, permukaan bumi, karena apa? Hasad. Coba antum lihat dalam ceritanya Qabil dan Habil, putra Adam alaihissalam, ya. Qabil membunuh Habil karena apa? Karena hasad, karena iri, ya. Karena iri, ya. Yang Qabil, ya, sedekah tidak diterima karena dia tidak termasuk yang baik, tidak orang yang baik. Sementara Habil sedekahnya diterima karena dia adalah orang yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Habil adalah orang yang bertakwa, sehingga dia hasad. Si Qabil ini, ya, artinya yuqatil, Qabil qatil, ya. Qabil qatil. Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil, karena apa? Hasad, iri, ya, karena iri. Wal'iyadu billah minal hasad. Tapi ikhwati azakumullah barakallahu fikum, itu mungkin diantara, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan yang terakhir yaitu bahwasanya ghibtah tidak termasuk hasad. Ghibtah tidak termasuk hasad. Dasarnya hadis yang kita bacakan tadi itu, hadis muttafaqun alaih. La hasada illa fitnatain, ya. Baik. Saya pikir itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan pada pertemuan besok, yaitu surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas. Demikian saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Atau mungkin yang terakhir, saya menukil dari Syekh Ibn Utsaimin rahimanallahu wa iyyahu, bagaimana seorang itu, ya, menghindarkan diri, ya, melepaskan diri dari kejahatan. Pertama, kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Yang kedua, kejahatan dari perempuan-perempuan tukang sihir, termasuk lelaki tukang sihir. Yang ketiga, kejahatan orang yang hasud, ya. Beliau menyebutkan, kata beliau, at-tariqu at-takhallus, ya, bahwasanya jalan untuk menjauhkan diri dari kejahatan, tiga kejahatan tadi itu, ya, kejahatan malam apabila sudah tiba, kemudian kejahatan tukang-tukang sihir, kemudian kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Pertama kata beliau, an yu'alliqal insanu qalbahu bi rabbih, yaitu pertama, ya, ada trik-triknya. Pertama yaitu menggantungkan, seorang itu menggantungkan hatinya kepada Rabbul Alamin, ya, menggantungkan dirinya kepada Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, yufawwidhu amra ilaihi, menyerahkan urusannya, seluruh urusan kepada Allah SWT. Wa ufawwidhu amri ila Allah, aku serahkan urusanku seluruh pada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT yang mengatur semuanya, ya. Yang ketiga kata beliau, wa an yuhaqqiqat tawakkul 'ala Allah, yaitu merealisasikan tawakul pada Allah.
tawakal kepada Allah SWT, diwujudkan dalam kehidupan kita. Ya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, an yasta'mila al-awrada asy-syar'iyyah allati biha yahsunu nafsahu wa yahfazuha min syururiha min syarri haula'i. Yang keempat yaitu mempergunakan ruqyah syar'iyyah, wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga dirinya dan untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan mereka itu. Ya, mau tidur wudu dalam keadaan wudu, baca doa apa? Doa mau tidur, Allahumma ahya wa amut. Baca muawwidzat tadi itu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya, ayat kursi, dua ayat yang terakhir di surat Al-Baqarah, amanah Rasul sampai akhir. Ya. Ya. Sudah tidur. Ya. Kemudian zikir pagi dan petang. Ya, di antaranya adalah muawwidzat, ini dibaca pagi waktu dan petang, pagi dan petang. Dibaca juga setelah ba'da duburis shalah. Setiap habis salat dibaca. Satu kali minimal. Kecuali ba'dal maghrib dan ba'dal fajar tiga kali. Ya. Sebelum tidur tadi sudah disebutkan tadi. Itu adalah bagian ya, yakni untuk menjaga dari kejahatan-kejahatan tadi itu. Ya, 3 kejahatan tadi itu. Ya. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Itu saya nukil dalam tafsir Juz Amma halaman 354, bisa dirujuk kembali. Tatkala beliau mentafsirkan surat ini, surat Al-Falaq. Ya. Tafsir Juz Amma halaman 354, ya, bisa dirujuk kembali. Baik. Demikian ikhwati wa akhwati azakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.